Shalom. Selamat pagi. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bersyukur untuk pagi hari ini atas perkenanan Tuhan, kita boleh hadir kembali dalam ibadah kita pada hari ini, minggu kedua masa Lent. Pada hari ini tanggal 28 Februari 2021. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan, kita sudah berada di penghujung bulan Februari. Pemeliharaan dan penyertaan Tuhan sempurna adanya bagi kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, kami mengingatkan kembali supaya kita menonaktifkan ataupun mengheningkan handphone kita masing-masing, supaya kita boleh menikmati ibadah ini hingga pada akhirnya nanti. Sebelum kita melanjutkan ibadah ini, untuk lagu nomor 15 di bait yang ketiga, kata kembali itu tidak kita nyanyikan, jadi kata kembali tidak ada, seperti itu. Saat ini saya mengundang kita semua untuk masuk di dalam saat yang teduh. Mari kita mempersiapkan hati, pikiran kita untuk boleh menikmati Tuhan di sepanjang ibadah ini. Mari kita minta Roh Kudus untuk menguasai seluruh keberadaan hidup kita, agar hanya nama Tuhan saja yang boleh disenangkan di dalam ibadah kita ini. Saat teduh selesai, kita memuji Tuhan, kita tinggikan Tuhan kita, Allah yang sudah menyelamatkan kita. Kita sebagai umat pilihannya yang sudah ditebus dengan darahnya yang kudus. Dengan penuh sukacita kita naikkan pujian kita. Mari kita semua umat pilihan Allah. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk mengenali firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri mari bangsa ini, mari maju umat pemenang. Bukan bagi nyatakan kemuliaan. Bukan bagi nyatakan kemuliaannya, bukan bagi nyatakan kebenarannya, sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus inilah Tuhan, Raja segala raja. Bapak Ibu, mari kita naikkan kembali lagu ini dengan penuh sukacita. Saya meminta berdiri. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya. Mari kita semua umat
Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu saya silakan untuk duduk kembali. Ini tiba saatnya kita mengakui setiap dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita mengakui dosa kita secara pribadi. Kita umatnya, anak-anaknya yang sering sekali mendukakan hatinya. Sering sekali kita gagal untuk menaati Tuhan di dalam kehidupan kita. Dengan rendah hati kita akui segala keterbatasan kita, segala pemberontakan kita, segala ketidaktaatan kita di hadapan. Mari kita bersama-sama mengakui dosa kita. Bapa Kami yang di surga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjagakan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjagakan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan senang hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sama kami manusia, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami, agar kami dapat bertobat dari dosa-dosa kami dan dari hidup kami yang salah itu. Bimbinglah kami dengan Roh-Mu, agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Mari kita bersama-sama berdoa-doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan penuh sukacita kita kembali menyertai pujian kita, karena Allah ada bersama-sama dengan kita di tempat ini. Sungai sukacita mengalir. Sungai sukacita-Mu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacita-Mu melimpah dalamku. Sukacitamu, sebab hanya Tuhan.
membuat suka citaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir Bersamamu bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Makanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Maka Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Kita beresponsoria dari Mazmur 22 ayatnya yang ke-23 sampai 31. Ayatnya yang ke-22 dibaca oleh kaum pria dan 24 kaum wanita, demikian seterusnya. Dan di ayat yang 31 kita bersama-sama, kita mulai ayat yang ke-22. Yang laki-laki. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudaraku dan memuji Engkau di tengah-tengah jemaah. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia, hai segenap anak cucu Yakub. Muliakanlah Dia dan gentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Sebab ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu, dan ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Karena Engkau, aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Najarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan, dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang empunya kerajaan, Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu, dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Kita bersama. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Gereja di segala tempat dan abad, marilah kita mengikrarkan pengakuan imam rasuli kita. Kita bersama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Bapa Maria, yang menjadi khalifah di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah,
menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, saya silakan duduk kembali. Epistel pada kita pada saat ini diambil dari Roma 4 ayat 13 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua, seperti ada tertulis, Engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu, hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, serta melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Kita akan mendengarkan warta jemaat. Pimpinan jemaat, pengurus dan jemaat Immanuel Banjarmasin mengucapkan selamat beribadah kepada kita semua dan selamat datang kepada Bapak Ibu saudara-saudari yang baru pertama kali hadir beribadah di Gereja Metodis Indonesia Immanuel Banjarmasin. Kepada yang baru pertama beribadah kami undang untuk berdiri. Baik. Bagi yang membutuhkan pelayanan berupa konseling, doa, pelepasan dari ikatan roh-roh jahat dan kuasa-kuasa kegelapan, serta membutuhkan bimbingan pranikah dan pernikahan, baptisan dan sidi, serta pemakaman, dapat menghubungi pimpinan jemaat dengan nomor HP yang tertera di dalam warta kita. Adapun berita sepekan adalah sebagai berikut. Yang pertama dari Panitia Kebaktian, puasa Prapaskah sudah dimulai dari tanggal 17 Februari 2021 dan akan diadakan selama 40 hari, berakhir pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021. Selama masa Prapaskah ini kita akan melakukan puasa selama 40 hari dari jam 6 pagi sampai dan berbuka puasa pada jam 6 sore. Yang kedua, renungan masa Prapaskah yang dibagikan oleh Badan Evangelisasi Kantor Gereja Metodis Indonesia Wilayah 2 dibagikan via WhatsApp grup. Yang ketiga, mempersembahkan persembahan misi. Komisi Keanggotaan dan Evangelisasi, penerimaan anggota jemaat. Pada hari ini akan diadakan penerimaan anggota jemaat dari Gereja HKBP Roset Maranatha Batam, Provinsi Kepulauan Riau,
atas nama Bapak Berton Ellison Sitompul, kemudian Ibu Erita Caroline dan Gavin L. Sitompul dengan alamat Jalan Hikmat Banua, Gang Sejahtera, Perumahan Adinda Sejahtera. Yang berikutnya, setelah ibadah minggu, kita akan merayakan jemaat yang berulang tahun pada bulan Februari 2021. Ada Sandy Magdalena Unggulu Mayu, Timothy Mangido Tua Napi Tupulu, Ibu Ika Rohani, dan Saudara Frans Waplan. Kemudian mohon jemaat menginformasikan ke Bapak Pendeta ulang tahun masing-masing dan juga ulang tahun pernikahan agar bisa diwartakan di warta jemaat kita. Yang berikutnya kelas meeting. Sehubungan dengan adanya pelatihan PI online Gereja Metodis Indonesia Wilayah 2 pada hari Kamis dan Jumat tanggal 4 sampai 5 Maret 2021 yang diikuti oleh anggota jemaat kita, maka kelas meeting dewasa dipindahkan ke hari Rabu pada tanggal 3 Maret 2021 pukul 19 WITA di gereja. Jadi kelas meeting biasanya kita adakan pada hari Kamis dan untuk minggu depan akan dipindahkan ke hari Rabu. Marilah kita menghadiri kelas meeting tersebut sebagai sarana bertumbuh dalam rohani dan diharapkan kehadiran kita semua. Kemudian dari Komisi Pendidikan Agama Kristen, kelas katekisasi CD diadakan pada setiap hari Jumat pukul 5 sore. Dari seksi sekolah minggu, ibadah anak atau sekolah minggu akan rutin kita adakan setiap hari Minggu paralel dengan ibadah umum. Menghimbau peran serta orang tua untuk membawa anak-anak kita ke gereja untuk bersekolah minggu. Dari seksi pemuda-pemudi atau P3MI, persekutuan kategorial pemuda-pemudi via Zoom sudah dilaksanakan dan kembali kami menghimbau kehadiran semua pemuda-pemudi untuk hadir setiap hari Sabtu jam 7 malam. Untuk kehadiran dan persembahan minggu lalu dapat kita lihat di warta kita, serta topik doa kita setiap hari dan juga pelayan di minggu yang akan datang bisa kita lihat di warta kita. Demikian warta kita pada hari ini, Tuhan memberkati. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan pujian ataupun kesaksian, kami berikan waktu. Baik, kita akan memasuki doa syafaat. Dan sebelumnya mari kita naikkan pujian kita, Hatiku Percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencana, kita percaya bahwa Tuhan ada di dalam segala musik kehidupan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu.
Saya mau saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Coba siapa? Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Jemaat dikasih dalam Tuhan, mari kita tunduk kepala, merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, membawa syafaat kita kepada juru syafaat kita, yaitu Yesus Kristus, juru selamat kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur untuk gereja Tuhan yang Tuhan lindungi, Tuhan pertahankan, dan Tuhan berkarya luar biasa melalui hidup anak-anak-Mu Tuhan. Kami bersyukur karena GMI ini, Gereja Metodis Immanuel di Banjarmasin ini boleh menjadi berkat banyak orang. Amin. Nah, kami percaya pelayanan hamba-hambamu di sini ya Tuhan. Bapak Jem dan keluarga ya Tuhan. Pelayanan yang diurapi oleh Tuhan. Pelayanan yang penuh dengan beban dan kerinduan supaya jiwa-jiwa boleh dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Jiwa-jiwa boleh memiliki pertobatan di dalam kehidupannya. Tuhan, kami rindu ya Bapa. Gereja Metodis ini ya Tuhan memiliki tempat ibadah yang tetap ya Iya. Tuhan. Tempat yang dirindukan boleh ada di Banjarmasin ini Tuhan, dengan segala kesulitan dan segala hal-hal yang dialami ya Tuhan, tantangan-tantangan yang terbesar dalam kehidupan gerejamu ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, dengan menaruh pengharapan, kami rindu ya Tuhan, adanya satu tempat yang tetap ya Tuhan. Tuhan adalah Allah kami yang ajaib. Amin. Tuhan akan buka pintu berkat-Mu ya Tuhan Yesus, segala kebutuhan gerejamu Tuhan, biaya-biaya yang dibutuhkan, keuangan gerejamu Tuhan, kami percayakan dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan juga untuk para bishop, kabinet sekolah-sekolah metodis, Iya. dan juga persiapan konferensi agung ya Tuhan, yang merupakan visi dan merupakan satu sarana untuk mengembangkan GMI di wilayah 1, 2 dan kontra pengembangan. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Juga ya Tuhan untuk misi Borneo, pimpinan pengurus distrik 3 resort GMI Grace, GMI Palangkaraya yang sedang membangun ya Tuhan. Kami juga berdoa dan menyerahkan pergumulan ini dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Buka jalan buat GMI Palangkaraya khususnya. Demikian juga Bapa, kami berdoa untuk pertumbuhan pertambahan jemaat, tekad-tekad membawa jiwa-jiwa yang baru, Amin. usaha pekerjaan jemaat-Mu ya Tuhan, anak-anak yang sedang kuliah, sedang sekolah ya Tuhan, yang saat ini mereka bergumul karena adanya situasi pandemi ya Tuhan, sehingga studi mereka terhambat. Banyak tantangan di dalam studi ini. Kami berdoa ya Bapa, kiranya Tuhan akan memberikan pengetahuan lebih, memberikan kepandaian, sehingga mereka
sarana sekolah yang tidak memadai akan ditumbuh kembangkan dalam diri anak-anak kami sendiri, sehingga mereka mencari tahu lebih lagi ya Tuhan, bagaimana ilmu mereka sungguh terasah melalui situasi pandemi ini. Kami percaya Tuhan, anak-anak Tuhan di tempat marketplace, di tempat-tempat yang Tuhan bawa demikian rupa untuk menjadi berkat buat yang lainnya. Terima kasih Tuhan untuk jemaat-Mu yang berulang tahun, perpanjangan sewa tempat ibadah di tempat ini kami juga bawa dalam doa. Demikian juga untuk mahasiswa-mahasiswi Papua yang sedang studi di Banjarmasin ya Tuhan. Tuhan akan berkati mereka, Tuhan beri pertumbuhan rohani kepada mereka, Frank, Yohanes, Hubert, Roni, dan kawan-kawan. Demikian juga Tuhan untuk kelas meeting anak dan dewasa. Tuhan kami berdoa kiranya kelas meeting ini Tuhan menjadi sarana yang terbaik melalui Zoom ini Tuhan, sehingga mereka bertumbuh secara rohani. Demikian juga untuk anak-anak maupun pemuda dan dewasa. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang sakit Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Monik yang menderita diabetes. Kami berdoa Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Kami yakin Tuhan Ibu Monik akan mengalami perubahan secara kesehatan dengan lebih baik. Demikian juga Tuhan untuk Ibu Iwa, untuk Bapak Suwanto yang patah kaki, Tuhan juga berkati. Tuhan kami juga rindu berdoa untuk Ibu Rita Kuat, untuk Ibu Ewet dari Leni, dan Ibu Lili Sultana ya Tuhan, dalam pemulihan kehidupan mereka baik secara jasmani maupun rohani. Demikian juga ya Tuhan kami serahkan untuk saudara kami ya Tuhan yang terlibat secara langsung di dalam pelayanan misi. Tuhan, mereka menghadapi semacam perang di tempat yang terdepan. Tuhan, Engkau lindungi, Tuhan Engkau jaga pelihara mereka, baik di dalam keadaan mereka menghadapi untuk jiwa-jiwa yang bebal maupun roh-roh jahat atau okultisme yang mengancam mereka. Tuhan, lindungi mereka yang berada di dalam pelayanan misi. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami, syafaat kami bawa dan kami mohon kekuatan Tuhan untuk secara dahsyat boleh menjawab doa kami sesuai dan tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Namun
kasih ya Bapa. Kasih karunia-Mu memperlengkapi kami untuk mengerti firman-Mu dan hidup kami, serta panggilan untuk menjadi murid-Mu. Tuhan, tolonglah kami Bapa, agar segala pergumulan hidup yang kami alami tidak menyurutkan kami untuk mengikut Engkau, tetapi membuat kami lebih lagi yakin, percaya, dan terus-menerus menjadi murid-Mu yang berintegritas, yang militan, yang kuat, solid, dan teguh apapun yang terjadi. Perlengkapi dan berkati kami semua Bapa yang akan menerima kebenaran firman-Mu, baik hamba-Mu yang menyampaikan dan semua kami yang menerimanya, semua sama-sama diberkati. Segala yang menghalangi firman Tuhan kami terima dihancurkan dalam nama Yesus. Dan Engkau berkuasa penuh atas setiap perkataan dan firman yang Kau nyatakan kepada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami menyambut firman-Mu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara yang mengasihi Tuhan. Dengan tema mengikuti Yesus, kita membuka satu bagian firman Tuhan dari Injil Markus pasal 8 ayat 31 sampai dengan 38. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang membawa Alkitab silakan mengikuti, dan yang membuka HP Android, karena ada di sana aplikasi Alkitab LAI, boleh dibuka, tapi jangan dibuat suaranya ya Bapak Ibu. Markus 8 ayat yang ke 31 sampai dengan 38, seperti yang sudah diterakan di tata ibadah kita. Kalau sudah menemukan katakan amin. Amin. Ya, puji Tuhan. Ayat 31. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kepada kita Bapak Ibu, saudaraku yang mengasihi Tuhan. Tentu yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, tetapi juga mempraktekkan firman Tuhan ini dalam hidup kita hari lepas hari. Haleluya. Perhatikanlah Bapak Ibu, sejak firman Tuhan ini dituliskan dengan ilham, yaitu melalui Musa, yang menuliskan 5 kitab di Perjanjian Lama,
kemudian dituliskan oleh orang-orang lain lagi, sampai kemudian pada masa murid-murid mendapat penganiayaan dan dituliskanlah firman kitab Wahyu. Dari Kejadian sampai Wahyu, Bapak Ibu saudaraku, dari zaman itu kita menemukan beberapa hal tentang orang percaya dalam mengikut Tuhan, yaitu ada yang setia, ada yang tidak setia tentunya, bahkan ada yang tidak peduli, dan macam-macam persoalan manusia di zamannya sesuai dengan kitab suci itu dituliskan. Firman Tuhan yang kita baca tadi dari ayat 31 sampai dengan 38, Bapak Ibu saudaraku, berbicara tentang pernyataan Tuhan Yesus atas respon yang salah dari Petrus tentang kenyataan Tuhan Yesus yang akan mengalami penderitaan, ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dibunuh, dan bangkit sesudah 3 hari. Itulah yang dikoreksi oleh Tuhan Yesus. Sebab Simon Petrus tidak bisa menerima kenyataan itu, lalu dia menegur Tuhan Yesus. Kata menegur di situ, Bapak Ibu, setelah diteliti, ternyata menarik Tuhan Yesus ke samping, lalu menyatakan satu bentuk intimidasi. Kenapa guru kau lakukan itu? Bahasa sederhananya begitu. Ketika Tuhan mengatakan bahwa tidak lama lagi dia akan menanggung banyak penderitaan, ditolak tua-tua, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dibunuh, dan pada hari yang ketiga bangkit. Salah satu murid bereaksi yang bernama Simon Petrus. Dia tarik Tuhan Yesus ke samping dan menyatakan, kenapa guru engkau nyatakan itu? Kata menegur itu artinya Bapak Ibu. Jadi sederhananya seperti itu. Sehingga Tuhan Yesus perlu memberi satu pernyataan atas sikap Petrus tersebut. Apa respon Tuhan Yesus yang kita baca, Bapak Ibu? Marah. Pasti kita berpikir, kok Tuhan bisa marah? Marah itu bisa, Bapak Ibu, ya. Tapi jangan menjadi sifat. Kalau ada yang mempermain-mainkan Alkitab, melempar-lempar, saya marah. Tapi tidak boleh menjadi sifat saya menjadi pemarah. Gitu Bapak Ibu. Saya sedikit tambahkan. Pada waktu Tuhan Yesus hendak disalibkan itu, di hari-hari terakhir itu dia memasuki Yerusalem. Lalu apa yang dipraktekkan oleh Tuhan Yesus terhadap penukar-penukar uang, penjual burung-burung merpati, domba, kambing, dan seterusnya yang ada di pelataran Bait Suci Yerusalem itu? Apakah Tuhan Yesus senang dengan mereka? Atau seperti sekarang, mana upeti, kasih saya. Kalau enggak saya jungkir balikan. Kan enggak. Yesus langsung membuat cemeti dari tali. Lalu mencemeti semua, menjungkir balikan semua meja-meja penukar uang dan menghamburkan semua burung-burung yang ada diperjualbelikan di situ, Bapak Ibu. Marah. Tapi Yesus tidak pemarah. Tuhan Yesus marah pada bagian ini karena melihat cara Simon Petrus yang tidak pernah memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan Allah. Saya baru mengerti, Bapak Ibu, ternyata Tuhan marah kepada Petrus karena Petrus tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan Allah. Dia sibuk memikirkan dirinya dan sibuk memikirkan kesenangannya terhadap gurunya. Maka ketika gurunya berkata dia akan mau mati, dia tidak bisa menerima.
untuk menjelaskan apa yang dipikirkan oleh Tuhan Allah, Bapak Ibu, Tuhan Yesus menjelaskan tentang arti menjadi percaya dan mengikut Tuhan. Itulah amanat teks ini. Mengikut Tuhan atau mengikut Yesus. Maka Tuhan Yesus menjelaskan apa arti mengikut Tuhan. Apa arti engkau beragama Yahudi? Pada waktu itu konteksnya. Apa arti engkau mengikut aku? Kemarin di persekutuan pemuda ditanya, siapakah Yesus menurut saudara? Karena disebutkan menurut kata orang Yesus itu Tuhan. Menurut orang lain ya seperti Yohanes Pembaptis. Menurut orang lain macam-macam. Bahkan menurut tetangga kami siapakah Yesus, dia menyebut Isa Al-Masih. Siapakah Yesus, ada yang menyebut Imam Mahdi. Satu imam yang akan datang nanti pada waktu masa penghakiman. Ada yang menyebut macam-macam Yesus ini. Tapi semuanya di pengetahuan. Sama seperti kita ditanya, di mana Yesus lahir? Di Bethlehem. Siapa ayah ibunya menurut jasmani? Secara manusia, Yusuf dan Maria. Dan seterusnya. Banyak orang lancar pengetahuan tentang Alkitab atau Yesus. Tapi pertanyaan kedua, ketika Petrus di situ berkata, engkau adalah Mesias, berarti ada sesuatu tuntunan roh yang memperkatakan itu melalui dirinya. Dan secara pribadi, hubungan yang telah dijalin begitu akrab. Sama seperti ketika orang bertanya kepada saya, menurutmu siapakah ayahmu itu? Saya bisa jelaskan. Ayah saya itu sahabat saya. Kami sering bercanda. Kami sering akrab. Dan seterusnya. Karena saya anaknya. Karena kami dekat serumah. Dan saya diasuh dari kecil. Saya tahu siapa dia. Dan seperti apa karakternya. Bahkan saya ingat. Waktu dia memukul saya pakai sapu. Patah itu. Patah 3 itu. Gagang sapu itu. Kami pernah hubungan yang renggang, tapi kemudian disambung kembali. Pernah. Saya tahu ayah saya. Tapi ketika kepada tetangga saya dikatakan, siapakah menurutmu ayahnya pendeta James itu? Oh, dia pasti disebutkan. Oh, dia seorang pedagang. Suka naik motor begini, suka suaranya ngebass, suka nyanyi, dan seterusnya. Hal-hal yang di luar, yang tidak terlalu penting diceritakan. Demikian juga dengan kita, Bapak Ibu, saudaraku yang mengasihi Tuhan. Dengan tema mengikuti Yesus ini. Seperti apa Tuhan itu bagi kita, yang kita ikuti bukan lagi menurut kata orang, tetapi sudah menurut kita. Karena kita telah mengenal Dia dengan baik. Maka Bapak Ibu saudaraku, Tuhan memberikan di sini pembelajaran. Kalau mengikut aku gini loh. Ya. Gimana? Lihatlah di sana ayat 34. Lalu Yesus memanggil orang banyak. Dan murid-muridnya, termasuk Petrus yang tadi, yang dia marahi. Dan berkata kepada mereka, perhatikan di sana disebut setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Bahasa Indonesia ini sederhana, tapi kadang susah dipahami. Ya, maka banyak orang tidak mau memikul salibnya. Maka banyak orang tidak mengerti seperti apa mengikut Yesus. Mari kita mulai satu persatu arti menjadi orang percaya yang dijelaskan Tuhan. Yang pertama, setiap orang yang mau mengikut Tuhan Yesus harus menyangkal dirinya. Apa arti menyangkal diri di sini, Bapak Ibu saudaraku, yang dimaksud Tuhan? Langsung ke atas bagian ayat tadi. Tuhan Yesus kan menegur Petrus di sana karena Tuhan Yesus menjelaskan visi misinya yang akan mati di kayu salib, dibunuh.
Lalu Petrus tidak berterima. Lalu dia dorong Yesus ke samping. Kenapa engkau mengatakan begitu? Petrus khawatir iman atau keyakinan orang lain terhadap guru ini pudar. Bapak Ibu saudaraku, ini nyata bagi kita sampai hari ini. Menyangkal diri itu artinya tidak menginginkan kehendak kita dan kemauan kita atas Tuhan, tapi membiarkan kehendak dan kemauan Tuhan atas kita. Itu menyangkal diri. Terlalu banyak Bapak Ibu kita disuruh menyangkal diri. Makanya ketika seseorang pertama-tama menjadi orang Kristen, senangnya minta ampun. Gampang tuh menjadi orang Kristen, percaya saja. Saya percaya. Lalu setelah percaya dia cari Alkitab. Lalu kemudian dibaptis. Wah, senang, sudah baptis. Sudah menjadi anggota gereja, member. Tapi setelah menjadi orang percaya, karena banyak sekali yang dimaksud oleh Tuhan yang harus dipraktekkan, tidak satu dua yang mundur lagi. Itu sebabnya ini bagi kita yang baru percaya Tuhan setelah dewasa, ini menjadi catatan. Kalau tahu begini sulitnya menjadi orang Kristen, mending dari awal saya nggak jadi Kristen dah, katanya. Saya mau sampaikan Bapak Ibu, kita mempraktekkan yang dikehendaki Tuhan itu semua bukan karena kekuatan kita, tapi karena ada Roh Kudus bekerja memampukan kita. Makanya disebut Bapak Ibu, kita melakukan semua kehendak Tuhan itu menjadi serupa dengan Dia itu proses. Kita masih tetap manusia. Itu artinya Bapak Ibu, kalau ada seseorang yang sudah rajin ke gereja, menjadi pengurus, menjadi pelayan, bahkan pendeta sekalipun, jangan kita kepahitan apabila kita menemukan mereka tidak pada rule, tidak pada model yang sebenarnya. Sebab mereka juga berjuang untuk menjadi serupa dengan Kristus. Mahatma Gandhi. Pernah mendengar Mahatma Gandhi ya? Kalau anak sekolah tahu. Kalau sampai dia tidak tahu, suruh lagi sekolah. Mahatma Gandhi itu pemimpin India yang memerdekakan India, pemimpin spiritual India. Pernah berstudi di Afrika Selatan. Ya. Yang menarik Bapak Ibu, pada waktu di Afrika Selatan itu, dia berstudi, dia setiap kali melihat di dalam kereta itu, orang-orang Inggris, orang-orang bule itu, tidak memberi tempat pada orang-orang pribumi. Orang-orang Afrika, orang Asia, asik dengan dirinya. Lalu dia berpikir, padahal pada waktu itu dia sedang getol-getol membaca Injil, khususnya Injil Matius pasal 5-7 tentang khotbah di bukit Tuhan Yesus. Saban dia membaca itu, saban dia menemukan orang-orang di sekitarnya yang notabene Kristen ini sering melukai hatinya. Dan ketika dia pulang ke India, dia melihat serdadu-serdadu Inggris itu yang menjajah India itu bersikap sewenang-wenang. Dan tidak membolehkan orang-orang India ke gereja duduk bersama. Wah, ini sesuatu yang sangat berbeda sekali dengan yang disampaikan firman Tuhan. Sebab dulu di Indonesia juga terjadi hal yang sama. Di Jakarta itu bukan tidak ada gereja, banyak gereja, tapi orang Betawi nggak boleh ke gereja. Hanya para London itulah yang ke gereja. Kalau orang Jawa bilang orang Londo. Gereja itu, kalau Bapak Ibu pernah ke GPIB, Gambir, sangat tidak sesuai ajaran Alkitab. Tempat duduknya bertingkat. Ini untuk kalangan biasa. 2 baris di depan, terus ada kerengkengnya, ada pintunya. Untuk mereka yang bangsawan-bangsawan, yang pejabat-pejabat Belanda, tidak di sini, di sebelah sana, lebih tinggi. Tempat duduknya ada busanya, empuk.
Kalau di tempat yang rayak biasa tadi, padahal sesama Belanda nih, yang prajurit-prajurit, serdadu-serdadu, pegawai-pegawai biasa, atau orang Indonesia yang sudah diangkat menjadi bangsawan, seperti setara dengan Belanda, duduk di sana, di bangku yang tidak ada busanya, tapi ada kerengkengnya. Kenapa ada kerengkengnya? Saya berpikir waktu survei, supaya mereka tertib. Jadi digembok. Kalau sudah masuk, tang, hormat bagi Allah Bapa. Nanti petugas langsung mengkerengkeng yang itu. Jadi mereka nggak boleh kemana-mana. Bangsawan itu sambil minum boleh, sambil santai-santai boleh, nyender-nyender boleh. Orang tempat duduknya empuk tinggi. Dan yang sebelah sana, di dekat mimbar itu adalah Gubernur Jenderal Hindia Belanda dan keluarganya. Dan hanya diberikan satu tempat melihat saja, tidak kelihatan semuanya, hanya untuk seperti mengintip saja, karena menjaga orang lain jangan sampai melukai mereka, mungkin gitu. Sangat berkelas di gereja itu, Bapak Ibu. Itulah sebabnya tidak diminati. Maka tidak banyak orang Betawi menjadi Kristen, tidak banyak orang Sunda menjadi Kristen, tidak banyak orang Jawa menjadi Kristen. Sebab ada pemilah-milahan. Padahal Yesus berkata, mereka semua yang berkeluh kesah, berbeban berat, datanglah kepadaku. Yesus untuk semua orang mestinya. Pergumulan yang sama dengan Mahatma Gandhi. Singkat cerita Bapak Ibu, keluarlah statement Mahatma Gandhi dalam bukunya Mahatma Gandhi. Saya hampir-hampir menjadi Kristen. Bukan oleh karena Tuhan Yesus, tapi oleh karena kelakuan murid-murid Tuhan Yesus. Jadi ternyata Mahatma Gandhi ini, Bapak Ibu, tidak menjadi Kristen, hampir menjadi Kristen bukan karena Tuhan menghalangi, tetapi karena murid-murid Tuhan yang menjadi penghalang dia menjadi Kristen. Tragis ya Bapak Ibu. Dan ini tentunya menjelaskan kepada kita hari ini karena banyak orang percaya pada masanya tidak menyangkal diri. Itulah sebabnya tidak berdampak kepada banyak orang di sekitarnya. Arti dari menyangkal diri ini artinya meniadakan diri sebenarnya. Terhadap segala yang berkaitan dengan keinginan-keinginan kita yang khususnya yang tidak dikehendaki Tuhan, dan menjadi batu sandungan bagi orang-orang lain. Menidakkan diri itu berarti seolah-olah keberadaan kita tidak ada. Ini nggak gampang Bapak Ibu ya. Sebab mengosongkan diri itu bukan perkara yang seringkali populer. Ya, ada di antara kita yang suka mengosongkan diri, buka dompet. Inilah untukmu. Kalau jalan-jalan kemana, keluarin, kosongkan semua dompet itu. Bahkan kartu ATM kasih sama mereka dengan pin-pinnya segala macam. Biar sepuasnya mereka gunakan. Tak ada, saya belum pernah temukan itu Bapak Ibu. Kita cenderung mengisi, bukan? Udah masuk belum ke rekening saya? Isi. Tetapi Bapak Ibu saudaraku yang mengasihi Tuhan bukan bermaksud mengatakan firman Tuhan ini atau Yesus mengatakan kita apa tidak mempunyai. Tapi artinya adalah menyangkal diri, membatasi dan mengosongkan untuk hal-hal yang tidak dikehendaki Tuhan. Tetapi mengisi dengan hal-hal yang dikehendaki Tuhan. Itu mengosongkan. Dari mana kita bisa belajar Bapak Ibu tentang mengosongkan diri ini? Dari Tuhan Yesus sendiri. Filipi 2 ayat 6-8 di sana menyebut, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Sampai hari ini pernyataan ini menjadi
olok-olok tanda petik ya. Kalau saudara ikut di media sosial, kan banyak grup sekarang ini kan. Saya masuk dalam satu grup Christian Prince. Orang Kristen memberitahukan ini, orang Islam mendebat, dan acap kali saya temukan mereka mengolok-olok Tuhan Yesus. Saya sih tidak terkejut. Sebab bagi mereka itu adalah sesuatu kebodohan. Tetapi seperti firman Tuhan katakan, bagi kita salib itu adalah kemenangan. Tetapi yang penting di sini Bapak Ibu saudaraku, bagi mereka tidak mengerti, tidak paham, tidak dapat menerima akal sehat, Tuhan itu mengosongkan dirinya. Mereka sudah mempunyai cara berpikir kalau Tuhan itu gini loh, duduk di singgasananya seperti kursi goyang, ongkang-ongkang, tinggal berfirman-berfirman. Pemahaman mereka begitu. Tidak pernah memikirkan Tuhan itu melampaui akal pikiran kita. Itulah sebabnya ketika disebut Tuhan Allah itu yang kekal adanya turun menjadi manusia, nggak bisa diterima akal mereka. Padahal dia lupa, namanya Allah Maha Kuasa. Kalau sama kuasa pikiran kita dengan dia, ya mending kita gantian menjadi Allah. Tetapi menarik Bapak Ibu, justru melampaui akal pikiran kita, Allah telah bertindak menjadi manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, mati kelihatan tanda petik seperti orang bego di kayu salib. Tapi bukan di situ poinnya Bapak Ibu. Poinnya adalah kemenangan oleh ketaatan di salib itu. Dan jikalau itu kita renungkan Bapak Ibu, maka muncullah satu kata yang disebut dengan menidakkan. Membuat pernyataan tidak, melakukan satu tindakan tidak pada keinginan daging, tetapi menyatakan ya pada keinginan roh. Itulah menyangkal diri. Jadi menyangkal diri ini Bapak Ibu saudaraku tidak seperti, oh saya mau menyangkal diri dari makanan, misalnya sebutlah daging babi. Tapi ketika Bapak Ibu saudaraku dia tidak makan daging babi, persoalan bukan soal pada dagingnya, tapi persoalannya adalah seperti apa manfaat itu baginya. Firman Tuhan kan katakan semua makanan bisa dimakan. Tapi kalau saya makan hari ini sate kambing 1 kilo, terus nanti sore langsung tegang leher saya, langsung seperti robot badan saya, langsung sederut masuk rumah sakit kulit, siapa yang salah Bapak Ibu? Tuhan atau saya? Saya. Semua memang boleh dimakan, tetapi ada penyangkalan diri Bapak Ibu. Jadi sama seperti di kalangan sebelum pandemik ini kan, persoalan yang sering terjadi adalah gosip. Tapi pandemik ini kan membatasi orang tidak bisa bergosip. Apa yang terjadi dengan gosip Bapak Ibu? Gosip itu Bapak Ibu saudaraku mematikan potensi dirinya sebenarnya. Jadi kalau Bapak Ibu ngomongin si A, si B, si C, bukan dia makin kerdil yang diomong itu, kita yang makin kecil. Kenapa? Karena kita menghabiskan energi membahas-bahas dia, yang tidak ada feedback atau hubungannya ke kita yang mendatangkan keuntungan. Itulah sebabnya kita pun menyangkal diri atas mulut kita. Sehingga kita kalau berkata secukupnya aja. Mana yang membangun diperkatakan, yang gak membangun tidak usah dikata-katain. Demikian juga dengan segala yang berkaitan dengan keinginan yang sifatnya adalah jasmani. Apa misalnya Bapak Ibu? Makanan. Saya paling suka babi panggang karo. Tapi saya harus membatasi diri saya. Saya harus menyangkal diri saya. Dan seterusnya.
Belum lagi tentang pemikiran-pemikiran yang dikatakan Tuhan, jangan melampaui apa yang dipikirkan Tuhan. Bahkan juga menyangkal diri atas terus-menerus menggurita dalam pimpinan roh ketamakan, roh keinginan, dan segala roh-roh perzinahan, dan banyak sekali roh-roh lain, Bapak Ibu. Saya mengkonseling banyak sekali orang yang menikah tetapi melewati by accident. Saya tanya kepada mereka, di catatan saya itu penuh. Apa yang sekarang saudara rasakan atau saudari rasakan? Jawabannya hampir sama semua. Hampir 25 tahun ini Bapak Ibu saya melayani dan mengkonseling, jawabannya selalu sama. Apa yang terjadi? Penyesalan. Jadi berarti Bapak Ibu saudaraku, benar kata Tuhan, sangkal diri supaya kau tidak ada penyesalan. Amin Bapak Ibu. Jadi sama seperti makan sate tadi kan. Waktu saya makan 1 kilo itu, puas rasanya di mulut saya ini. Kenyang. Perut pun kenyang. Gendang gendut tali kecapi, kenyang penuh. Perut senanglah hati. Tapi beberapa jam kemudian mulai berproses dalam usus kita. Muncullah segala pemberontakan. Maka terjadilah tegang. Gitu Bapak Ibu. Mereng sini, mereng sana. Bukan salah makanan itu. Bukan salah Tuhan menciptakan kambing itu. Bukan salah yang memasak kambing itu. Tapi yang salah saya tidak bisa menyangkal diri. Amin Bapak Ibu. Hari ini coba pikiri apa yang belum kita sangkal selama ini. Sangkal ya. Supaya tepat seperti kata Tuhan. Kalau mau mengikut aku gini loh. Sangkallah. Ya. Dan seterusnya Bapak Ibu. Harus mulai belajar kita kosongkan diri kita. Hari ini saya senang sekali Bapak Ibu. Cobalah lihat kiri kanan kita. Mulai penuh bangku-bangku kita ya. Di balkon, maaf bukan balkon ya. Di belakang sudah penuh Bapak Ibu. Lihatlah sekolah minggu kita pun mulai mandiri. Perlu ada guru yang mengajar. Perlu nanti akan banyak anak-anak belajar. Dikirim Tuhan. Saya yakin beberapa minggu lagi akan terus penuh. Nanti gak muat lagi. Tapi Tuhan sediakan kepada kita yang longgar. Yang lapang buat kita. Amin Bapak Ibu. Maka kita doakan dan bangga kita. Bapak Ibu saudaraku, ini menjadi satu bukti kalau kita menyangkal diri kita juga. Tahu maksudnya Bapak Ibu? Kita menyangkal diri kita egois, hanya memikirkan diri kita, maka kita pikirkan orang lain, maka datanglah orang lain itu ke rumah Tuhan. Penuhlah gereja kita. Amin. Ibu Iwa mengenal metodis ayah kita ini. Terus dibawalah Ibu Sarah. Ibu Sarah membawa Ibu Susi. Ibu Susi bawa anaknya. Dibawa lagi anak menantunya. Dibawa lagi cucunya. Itu Bapak Ibu. Karena menyangkal diri dari keegoisan. Kalau di dalam dunia bisnis ini sudah MLM. Ya. Yang menekuni bisnis ini pasti ngerti ya. Sudah sampai ke jajaran atas, bawah, bawahnya lagi. Wah sudah ini menjalar. Semua karena kita melakukan satu tekad menyangkal diri seperti Tuhan telah menyangkal dirinya. Lah, kok Tuhan menyangkal diri? Iya. Dia kan Tuhan. Dia juga menyangkal dirinya. Ingat enggak waktu di Taman Getsemane? Bergumul sampai disebutkan menurut firman Tuhan ini, keluarlah keringatnya seperti tetesan darah. Dia bergumul mau mati Bapak Ibu, dipermalukan di kayu salib itu, yang sangat menderita kematian itu. Tapi dia tetap lakukan. Dia sangkal ketuhanannya demi manusia. Mari hari ini Bapak Ibu, segala yang berbau
apa yang menjadi ketidaksenangan orang-orang kepada kita sangkal. Sehingga kita bisa menjadi berkat bagi mereka. Ya, maka ketika kita ajak orang, ayo Bu, datang ke gereja. Ke gereja? Perkataanmu aja sering tidak jadi berkat, gimana saya mau ke gereja, katanya. Tapi ketika dilihat kita orangnya tulus, dilihat kita hidupnya juga benar-benar tulus, maka orang gampang merespon. Itu sebabnya Bapak Ibu saudaraku, menyangkal diri ini penting sekali. Yang kedua dikatakan Tuhan, kalau mau mengikut Dia, mengenal jadi orang percaya, menyangkal diri tadi demi satu tujuan yang disebut dengan memikul salib. Bukan menyangkal diri supaya kita itu terpandang. Ya, supaya kelihatan pendeta itu kudus. Dia membuat mukanya, saya ini puasa loh. Lihatlah ini bibir saya kering, agak batu-batu sedikit. Lihatlah penampilan saya seperti lelah, lunglai. Inilah saya tandanya puasa. Kalaupun pendeta itu puasa, itu gak akan menjadi berkat. Sebab itu diarahkan ke dirinya sendiri. Dan puasa yang sebenarnya adalah untuk menyenangkan Tuhan. Maka menyangkal diri, semua yang kita sebutkan tadi bukan untuk supaya kita mempunyai nama harum, bukan supaya kita terpandang, bukan supaya kita disanjung-sanjung orang lain, tetapi semuanya ternyata untuk yang kedua, supaya bisa memikul salib. Memikul salib itu Bapak Ibu tidak mesti menaruh salib tahbisan ini dipakai terus-menerus, memakai baju tahbisan ini terus-menerus. Enggak. Sebab fakta banyak terjadi meniadakan dirinya bukan untuk salib. Banyak orang bertapa, menyepi, mencoba meniadakan dirinya, menyangkal dirinya, tetapi bukan untuk salib. Kebanyakan untuk ambisi pribadi. Pada zaman Tuhan Yesus banyak kelompok masyarakat baik individu maupun kelompok mengasingkan diri pada waktu itu. Ya, asketis namanya. Dari hiruk pikuk masyarakat dengan harapan dapat menyangkal diri. Bukan untuk tujuan salib, tapi supaya seperti menjadi satu kelompok masyarakat yang berbeda dari masyarakat yang lain. Pada zaman Tuhan Yesus banyak orang pergi ke gua-gua pribadi maupun kelompok mengasingkan diri. Bukan gitu maksud Tuhan. Kita mau suci kudus, jangan pergi ke hutan belantara menjadi sendiri di sana dan berteman dengan rusa-rusa. Bukan. Tuhan menginginkan kita berada di tengah komunitas manusia atau masyarakat. Tetapi kita lakukan semua meniadakan diri kita tadi, menyangkal diri demi tujuan salib. Salib itu bukan kebanggaan pada masa itu. Salib itu adalah penghinaan sebenarnya. Artinya, masyarakat Yahudi pada zaman Tuhan Yesus sudah mengenal dan menyaksikan penghukuman pemerintahan Romawi atas keluarga negara yang melampaui batas-batas hukum ringan dan dijatuhi hukuman mati dengan cara disalibkan. Jadi pada waktu masa Tuhan Yesus itu, pemerintahan Romawi itu menyalibkan orang yang berbuat jahat melampaui hukuman-hukuman ringan. Jadi salib itu biasanya untuk pemberontak. Sebagai tanda agar ada efek jerah bagi masyarakat pada masa itu. Jadi salib itu bukan harum pada masa itu. Salib itu bukan sesuatu yang dibanggakan. Maka pada masa Tuhan Yesus kalau disebutkan si A akan disalibkan, itu berarti semua sekeluarga itu akan mendapat malu. Sebab yang dihukum dengan cara disalibkan itu adalah pemberontak atau melawan negara. Itulah sebabnya sangat berbeda sekali makna salib pada zaman sekarang. Kalau di Banjarmasin nggak terlalu kelihatan. Tapi kalau di kota-kota besar yang ada mal-mal Bapak Ibu saudaraku, semua dengan model hidupnya yang bermacam-macam itu,
tidak sungkan memakai salib seperti saya ini. Tapi acap kali pakaiannya kurang jahit, kurang bahan. Acap kali Bapak Ibu saudaraku, di bar, di restoran itu dibuat tato-tato salib. Bangga. Saya pernah bertemu di satu tempat, badannya penuh dengan tato salib. Saya terinspirasi lalu bertanya kepada dia, "Om, kenapa tatonya salibnya banyak sekali? Kalau satu taruh di dada aja lah," saya bilang. "Oh, beda. Saya mempunyai prinsip kalau tangan saya ini sering berbuat jahat harus ditaruh di sana tanda salib, ditato. Jadi berarti itulah semua dosa-dosanya Om yang ada di badan itu." Iya. Jadi nanti sampai habis semua. Iya. Pokoknya ditato terus tanda salib. Bapak Ibu keliru. Salib itu tidak menghapuskan dosa kita dengan tanda-tanda itu, simbol-simbol itu. Mau 1000 kali ditaruh tato salib di badan kita ini, kalau kita nggak dibaharui Roh Kudus Tuhan, tidak akan terjadi pembaruan, perubahan. Masih tetap seperti lagu itu. Tahu lagunya ya, Roni? Aku masih seperti yang dulu. Mau 1000 tato di badannya salib, dia masih seperti yang dulu. Tidak ada pembaruan. Emang lo siapa katanya? Saya pendeta Om. Lalu kesini ngapain? Menemani, ada Om saya di sana. Ada mau dibeli. Tapi saya terkesan dengan Om itu kan buka baju. Lalu semua tato salib. Untung nggak ditato di situ Alkitab, cawan perjamuan. Jadi nanti semua lengkap di badannya. Saya lihat pemahaman dia, kalau tangannya berdosa, dia akan bikin salib. Kakinya berdosa, bikin salib. Dia tunjukkan dia pakai celana pendek. Ya nih, semua dia bilang. Perut saya apa lagi? Ini banyak dosa, kata dia. Bangga nggak kita bertemu orang Kristen seperti itu? Ya nano-nano sih ya Bapak Ibu ya. Bangga dibilang untuk orang-orang yang tidak beragama Kristen, dia berani dia menyatakan imannya. Ada sedikit plusnya. Tetapi menurut ajaran firman Tuhan, Alkitab nggak ada plusnya. Malah justru kebodohan yang dia pertontonkan. Sebab untuk menjadi pembaruan di dalam Kristus, Bapak Ibu saudaraku, memikul salib disebutkan tidak mentato badan dengan salib. Mau di rumah kita bikin 100 salib. Kalau kita enggak tunduk di bawah kaki salib Tuhan dan mau dibaharui Tuhan, tidak terjadi perubahan. Sekalipun di rumah kita tidak ada tanda salib, tapi hati kita, penyembahan kita semua seisinya untuk Tuhan Yesus. Terjadilah di sana kemenangan, pembaruan, sorak-sorai, berkat, dan seterusnya. Amin Bapak Ibu. Jadi jangan berkecil hati kalau di rumahnya belum ada tanda salib. Itu tanda saja Bapak Ibu ya. Nanti bisa ditempah. Kadang yang membuat itu bukan orang Kristen, malah orang Madura yang mencetak kayu itu Bapak Ibu. Jadi bukan itu patokannya ya. Itu lambang mengingatkan kita seperti ini kan. Kalau nggak salah almarhum Bapak Purbo yang membuat ini ya. Lambang. Kita mengingat salib. Jadi kalau mengingat ini, supaya mengingat pendeta itu salib, maka waktu ditabiskan dikasih kalung salib. Dan tidak dikasih kalung emas, nanti kan bisa dia jual pendeta itu kalau kehabisan beras di rumah. Itulah sebabnya Bapak Ibu saudaraku yang mengasihi Tuhan. Pada bagian ini dikatakan untuk memikul salib. Salib pada masa itu adalah hukuman Bapak Ibu. Malu. Sekarang juga kalau kita berani memakai kalung salib, ingatlah pengorbanan Tuhan Yesus. Memikul salib atas setiap tindakan kita. Dan yang ketiga, arti dari mengikut Tuhan di sana ternyata yang ketiga, berjalan bersama Tuhan. Saya lama memikirkan ini Bapak Ibu. Kok disebut berjalan bersama Tuhan?
Kan Tuhan tidak sedang berjalan secara jasmani dengan kita, fisik. Lalu saya mengerti Bapak Ibu ketika ada tentang gambar ya, footprints ya kalau nggak salah gambar itu, jejak kaki. Di jejak kaki di pinggir danau itu kelihatan kadang-kadang 2 jejak, kadang-kadang 4, kadang-kadang 2. Lalu ada yang bertanya, Tuhan, kenapa jejak ini ada 2 kadang-kadang, ada 4 kadang-kadang? Lalu Tuhan menjawab, ketika kelihatan jejak itu 4 berarti saya dan engkau sedang berjalan bersama. Tapi ketika jejak itu tinggal 2 itu adalah jejakku. Engkau saya gendong karena tidak mampu berjalan. Karena engkau lelah. Jalan terjal, berbatu, berkerikil, onak, duri, engkau saya gendong. Dan ketika ada tinggal 2 jejak itu jejakku. Saya terinspirasi dengan gambar itu Bapak Ibu, menjelaskan tentang mengikut berjalan bersama Tuhan. Ada kalanya kita berjalan bersama Tuhan itu bergandengan, beriringan. Mengikut itu tidak mesti di belakang. Ada kalanya dia bersama kita di samping, kelihatan 4 jejak kita di hidup kita ini. Tapi ketika ada kesulitan, penderitaan, onak duri itu Bapak Ibu yang kita tidak sanggup angkat, Tuhan gendong kita. Maka jejak yang kelihatan cuma 2. Itu jejak Tuhan. Mengikut bersama Yesus, berjalan bersama Yesus seperti itu. Bukan soal rutinitas berjalannya yang penting, tetapi bagaimana hidup bersama itu diikat dengan satu perjanjian. Mengikut Tuhan Yesus sampai kekal, itu perjanjiannya. Sebab dia juga berjanji kepada kita menyertai sampai kekekalan. Tidak disertai hanya sampai baptis, tidak disertai hanya sampai kepada waktu tertentu, tapi sampai kekekalan. Mengikut Tuhan Yesus bukan karena ikut-ikutan tentunya. Bukan karena orang tua Kristen lalu menjadi Kristen. Bukan karena bapak saya Kristen maka saya Kristen, bukan. Sekalipun dia lahir dari benih seorang wanita Kristen, kalau anak itu tidak diberitakan Injil, dia juga akan terhilang. Maka kata kuncinya bukan soal siapa dan seberapa lama dia menjadi Kristen mengikut Tuhan, tapi soal seberapa dia ikut di dalam perjanjian itu. Itulah sebabnya Bapak Ibu, saudaraku, kita banyak menemukan berita-berita isu miring. Si A tadinya beribadah di gereja, oh konon sekarang dia sudah menjadi di sebelah. Oleh karena perkawinan, oleh karena jabatan, oleh karena ini dan itu, oleh karena uang. Saya tidak terkejut Bapak Ibu. Sebab waktu berjalan bersama Tuhan Yesus, dia tidak selalu bergandeng erat dengan Tuhan. Dalam banyak aspek kita diminta Tuhan untuk menyangkal diri dan mengisinya dengan memikul salib untuk tujuan yang jelas, yaitu mengikut Tuhan. Berarti mengikut Tuhan Yesus itu dimulai dengan penyangkalan diri kita atas kedagingan, keinginan kita, dan memasukkan keinginan Tuhan menjadi satu bagian perjanjian dengan hidup kita. Yang kedua, Bapak Ibu, saudaraku, kita memikul salib disebutkan setiap hari. Apa salib kita Bapak Ibu sekarang ini yang harus kita pikul? Pertama, kita membawa diri kita kepada Tuhan terus-menerus. Bawalah dirimu kepada Tuhan Bapak Ibu. Bukan ketika ada pergumulan, tapi juga ketika dalam senang. Saya pernah mempunyai kesaksian begini Bapak Ibu. Ini waktu kami di Jakarta bertugas ya. Seorang anak muda, tamatan teknik dari ITB, teknik geologi kalau nggak salah ya, yang mencipta apa itu, yang bagian menggali itu pertambangan. Ketika dia tamat Bapak Ibu, setahun di Jakarta belum menemukan tempat pekerjaan yang pas.
Lalu kedua, Bapak Ibu, ketika dia beribadah ke kita dan kita bimbing, kita doakan, dia diterima di Kementerian Pertambangan. Menang dia PNS. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, ini yang menjadi catatan kita. Apa yang mau saya lakukan, Pak Pendeta? Saya sudah bersyukur diterima pegawai negeri sipil. Sudah keluar NIP saya. Ya, sudah melewati, sudah keluar NIP. Dan saya golongan 3A. Oh, hebat benar saya pikir. Pertama, serahkan dirimu pada Tuhan. Sudah, saya sudah aktif. Kedua, apa yang kau terima itu ada bagian Tuhan di sana. Namanya 1/10, minimal, persepuluhan. Oh, pasti. Terus dia praktekkan itu. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dia lakukan. Tapi ketika dia mau masuk golongan 3B dan dapat jabatan kepala seksi, sudah makin banyak uangnya. Karena sudah menguasai proyek-proyek pemerintah. Dia bertanya, Pak Pendeta, apakah semua saya persepuluhkan? Semua yang datangnya dari Tuhan. Oh, dia mulai agak geleng-geleng kepala. Sebab tidak lagi menyerahkan persepuluhan yang 400.000, tapi sudah harus menyerahkan persepuluhan 4 juta. Makin tahun setelah dia menikah, makin diberkati Tuhan. Sampai dia jabatannya bagus lah. Dan banyak objekannya. Dan terakhir, ketika mau menyerahkan persepuluhan 20 juta, dia mikir-mikir. Apa 20 juta Pak Pendeta? Sebab saya terima 200 juta. Gini aja. Saya kan sulit saya menjawab dia. Karena kita berteman. Karena kita sebagai pendeta dan jemaat. Gini aja Pak. Kalau mau seperti ke gaji semula, ya serahkan aja 400.000. Jadi nanti kau terima 4 juta per bulan. Tidak lagi 200 juta. Pilih mana? Oh? Dia tercengang dan tidak mau. Kalau mau ya praktekkan. Satu bagian Bapak Ibu saudaraku, ketika harus mengikut Tuhan ini, ada beberapa bagian yang harus menjadi bagian Tuhan di dalam dirinya. Tentu yang harus dia salibkan Bapak Ibu. Demikian juga dengan yang lain. Banyak aspek diminta Tuhan untuk kita menyalibkan kedagingan kita itu. Dan semuanya untuk kebaikan kita Bapak Ibu, agar kita mengerti hidup kita sangat berarti ketika kita melaksanakan semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Satu kata penutup yaitu setia. Setia sampai akhir, tekad dari setiap kita yang dikehendaki Tuhan. Wahyu 2:10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hendaklah engkau setia sampai mati. Hari ini kita telah mengikut Tuhan Yesus Bapak Ibu, amin. Hendaklah engkau setia sampai mati. Hari ini kita telah menyatakan kita menjadi milik Tuhan. Hendaklah kita setia sampai mati. Kita bukan milik yang lain. Sekalipun yang lain itu godaannya menggoda sangat. Uang misalnya. Saya kasih engkau 50 juta nih modalmu untuk berbisnis. Membuka toko bakmi, warung bakmi, depot bakmi. Gitu ya, kalau di Banjarmasin depot ya. Asal engkau sangkal Yesus dan menjadi mengucapkan 2 kalimat syahadat. Pilih mana Bapak Ibu? 50 juta atau kalimat itu kan gampang aja saya omong, nanti kan udah tahu Pak Pendeta. Atau dinaikkan itunya
uangnya, jumlahnya menjadi 100 juta. Asal engkau menjadi mualaf. Gimana Bapak Ibu? Kita sangat butuh masalahnya. Gimana? Frans. Yohanes 50 juta, 100 juta. Frans, kau tidak akan dapat 200 juta. Nah, modalmu buka usaha laptop dan jual pulsa di Jalan Legend Esparman. Disediakan satu ruko untukmu, 20 tahun pakai, tidak usah sewa-sewa. Tapi kau mualaf dulu, percaya sangkal Yesus, dan sekarang kau ucapkan 2 kalimat syahadat. Jangan takut, nanti istrimu kita carikan dari satu daerah sana yang cakep-cakep, orang Melayu dan seterusnya. Gimana? Yohanes? Tidak ya? Puji Tuhan, tidak loh. Berarti Yesus lebih daripada 200 juta. Yesus lebih daripada gadis cantik. Yesus lebih daripada jabatan. Yesus lebih daripada apapun yang ada di tengah dunia ini. Amin. Jadi jangan sampai kita goyah iman kita hanya karena godaan dunia. Yesus lebih daripada segalanya. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk firman-Mu. Berkati Bapa, tolonglah supaya firman-Mu berbicara kuat terus bagi kami setiap hari, pertanda kami menjadi pengikut Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita Bapak Ibu mempersiapkan yang terbaik untuk Tuhan. Saudara, Yesus Kristus telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Karena itu saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebelumnya kita akan menerima atau memperkenalkan jemaat dulu yang akan kita terima hari ini. Kami undang ke depan keluarga Bapak Berton Ellison Sitompul dan Ibu Erlita Caroline Siburian serta anak mereka Gavin L. Cruz Sitompul. Ya, mari ke depan Amang. Ini adalah satu tradisi penerimaan jemaat. Ya, Bapak Ibu, silakan menghadap ke jemaat dulu ya. Ya. Bapak Ibu, inilah jemaat yang kita terima. Ini tradisi di Gereja Metodis. Kalau Ibu Erlita itu dari Gereja Metodis di Immanuel Bandar Lampung. Tapi karena mereka menikah ikut suami Gereja HKBP dan anak juga dibaptis di Gereja HKBP Batam, Kepulauan Riau. Tetapi mereka sudah menyatakan tekad menjadi anggota gereja kita. Maka kepada mereka hanya diperkenalkan, tidak lagi menjadi ada tanya jawab atau ibadahnya tersendiri. Nah Bapak Ibu, kita senang sekali Tuhan menambahkan satu keluarga muda ini kepada kita. Mari kita terima mereka, mari kita dukung mereka, mari kita topang dan tolong. Demikian juga mereka dengan kita. Anaknya baru 1 ya, dan mereka bertugas di tempat ini, dan kita serahkan kepada Bapak Berton bisa sharing sedikit tentang keluarga atau pekerjaan dan tempat tinggal di Banjarmasin. Silakan. Shalom, selamat hari Minggu. Terima kasih atas kesempatannya. Untuk hari Minggu ini mungkin kemarin sempat ada terhambat karena ada pekerjaan, ada ke luar kota, jadi 2 minggu kemarin nggak bisa datang ke gereja. Nama saya Berton, istri saya Erlita, nama anak saya Gavin L. Cruz. Alamat di Banjarmasin itu di Jalan Hikmah Banyak, Gang Sejahtera, Perumahan Adita Sejahtera di Pengurus Luar Banjarmasin Timur.
tepatnya lebih dikenal di sini itu PAL 6 ya, di PAL 6. Pekerjaan saya di sini sebagai marketing di salah satu perusahaan farmasi. Mungkin kalau ada yang tahu kayak Sampai Pharma, itu saya bekerja di situ sebagai marketing. Memang pekerjaan saya itu mutasi ke kota-kota seluruh Indonesia. Awal dari Batam ke Bandar Lampung, ketemu istri, nikah di Batam lagi, terus dapat penempatan di Banjarmasin sudah sejak Januari 2018. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan boleh sampaikan oleh Bapak, Ibu, atau teman-teman semua. Baik, sebagai respon kita sebagai jemaat menerima mereka sebagai jemaat penuh. Bapak Ibu, ada perbedaan jemaat penuh dengan jemaat persiapan ya. Jadi kalau jemaat penuh, kalau terjadi sesuatu dengan mereka, gereja Metodis bertanggung jawab penuh. Jadi ada hak-hak mereka ya. Jadi Bapak Ibu mendorong kita hari ini harus ada status keanggotaan kita yang jelas ya. Baik, terima kasih atas kehadirannya dan tekadnya mau menjadi anggota Gereja Metodis Indonesia. Tentu bukan yang asing bagi mereka ya, sebab istrinya Ibu Herlita itu CD-nya di Gereja Metodis Indonesia Jemaat Lampung ya, Bandar Lampung. Itu gereja terbesar di Lampung ya. Tuhan memberkati, kiranya betah dan menjadi berkat melayani di tempat kita ini bersama-sama. Selagi masih di Banjarmasin, bisa melayani Tuhan bersama dengan kita. Mari respon kita, Bapak Ibu berdiri, kita nyatakan tepuk tangan tanda kita menerima mereka. Atas nama jemaat, saya menyambut kedatangannya sebagai anggota, Tuhan memberkati, juga terus ya. Dan mewakili pengurus, kita minta Ibu Tampu Bolon boleh memberikan salam kepada mereka, tanda mereka sudah terima menjadi jemaat kita. Ya. Shalom Bapak Ibu semua. Silakan duduk Bapak Ibu. Silakan. Enggak, yang depan. Iya. Saya mewakili saja. Nah, puji Tuhan karena hari ini keluarga ini sudah asal bergabung dengan Gereja Metodis Indonesia, Gereja Immanuel Banjarmasin. Mudah-mudahan dengan bergabungnya keluarga yang baru ini di gereja kita dapat menambah semarak di gereja kita, dan berkat Tuhan senantiasa mengalir atas keluarga ini dan kita semua yang hadir pada saat ini. Kira-kira demikian Pak Pendeta. Selamat datang, selamat bergabung dengan kita di Gereja Immanuel Banjarmasin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Silakan duduk. Bertambah satu sekolah minggu kita, El Cruz, dan bertambah satu P2MI, kaum pria, bertambah satu ibu-ibu atau PWMI. Tuhan memberkati. Nanti kalau ada ibadah kaum bapak El Cruz harus boleh hadir kalau pas lagi di Banjarmasin ya. Demikian juga dengan acara-acara kaum ibu atau PWMI. Tuhan memberkati kita. Kita akan menyerahkan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan tentunya Bapak Ibu. Demikian firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Yesus keputusanku,
bangkit berdiri. Bapa di surga, terimalah persembahan yang kami kumpulkan, yang terbaik untukmu, sebab Engkau telah memberikan yang terbaik untuk kami. Engkau mati di kayu salib, menggantikan kami manusia berdosa, sehingga kami bukan saja pasti masuk surga, tetapi kami mempunyai kuasa berada di tengah dunia, sehingga pemeliharaan atas kami terjamin oleh karena namamu. Terimalah persembahan kami ini Bapa, digunakan untuk perluasan Injil Kerajaan-Mu. Tambahkan hikmat dalam mengelola oleh gerejamu, digunakan sesuai dengan tugas dan fungsi gereja. Oleh karenanya kami bersyukur ikut serta dalam persembahan ini, karena Engkau melakukan yang terbaik bagi kami dan memberikan kami kesehatan. Dalam nama Yesus kami menyerahkan persembahan kami ini. Amin. Jemaat yang mengasihi Tuhan, pulanglah dan arahkanlah hatimu. Terimalah berkat Tuhan, bawa pulang, tengadahkan tanganmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya dan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dari sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang kedua kalinya. Amin. Silakan duduk saat teduh pribadi ibadah kita selesai. Tuhan memberkati. Jangan beranjak dulu Bapak Ibu. Kita akan berdoa untuk perjamuan kasih kita pada siang ini. Beberapa saudara kita menjadi saluran berkat dalam perjamuan kasih kita untuk merayakan jemaat yang berulang tahun pada bulan Februari. Kita akan panggilkan nama-nama yang berulang tahun nanti ke depan. Tapi bagi anak-anak muda, mari kita berpartisipasi, membuat ke kiri, ke kanan, posisi kursi kita. Kita akan merayakan ulang tahun jemaat pada bulan Februari. Mari berpartisipasi, menggeser ke dinding kursi-kursi kita, supaya kita nyaman untuk merayakannya, dan minta tolong anak-anak muda, pemuda, ketika ini membuka meja, satu atau dua ya, silakan. Sambil kita bernyanyi dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus. Ya, 1, 2, 3.